Hai, mungkin ini adalah episode terakhir di tahun 2021 karena hari ini tanggal 29 Desember tahun 2021 jam 2 pagi 1.54. Gua hanya akan menceritakan 2021 yang menurut gue adalah petualangan gelap karena banyak hal yang terjadi, banyak hal yang tidak terduga. Ya, walaupun masa depan itu tidak terduga dan itu terjadi. Emang tidak terduga sih, cuman uh, mungkin kalian bisa menangkap apa maksud gue. Semoga. Biar gue ceritain gimana awal tahun sampai akhir tahun itu berjalan. Jadi kayak awal tahun itu gue datang dengan patah hati dan harapan gue bisa lakukan apa yang gue rencanakan selama 2 bulan. Tapi ya Tuhan berkata lain. Di bulan ketiga gue merasa apa yang gue rencanakan, apa yang gue kerjakan itu sia-sia dan gagal. Gue tidak bicara selama 7 bulan. Gue hanya bicara ketika ada di suatu rapat atau suatu pertemuan. Gue nggak keluar rumah sama sekali. Sampai gue lupa rasanya pakai jaket. Gue lupa rasanya pakai sepatu. Dan gue lupa yang namanya punya tahun baru ketika hari raya. Dan pertengahan tahun bisa dibilang adalah sebuah fase apa ya? Enggak sih, bukan fase. Gue mengalami sesuatu pengalaman yang gue harapkan tidak terjadi dalam hidup gue karena gue hampir menyerah dengan hidup. Gue berpikir, untuk apa hidup, untuk apa ada makanan di depan kita, untuk apa kita minum, dan untuk apa kita tidur, karena gue sulit untuk tidur. Tapi ya untuk suatu alasan gue bisa melewati itu. Dan gue mencoba kembali bangkit dengan sebuah tujuan yang entah arahnya kemana, yang ternyata orang-orang tidak suka dengan apa yang dilakukan. Ya, untungnya ya masih ada orang-orang yang menerima gue. Walaupun tidak semulus apa yang gue pikirkan. Ya, roller coaster. Karena di akhir tahun ini banyak hal yang baik juga. Masalah gue satu persatu selesai. Dan walaupun tidak sebaik yang keadaan saat ini tidak sebaik yang dulu ketika awal tahun, tapi entah kenapa gue merasa bersyukur karena gue bisa melewati itu. Gue bisa melewati masalah gue yang gue pikir gak akan ada akhirnya, gak akan ada selesainya. Gue bersyukur dengan itu. Dan gue merasa ternyata gue tidak seburuk yang gue kira. Ternyata gue tidak selemah yang gue kira. Dan gue juga belajar uh, bahwa diri gue bukan penyebab dari segala hal yang telah terjadi. Gue bukan penyebab dari suatu masalah yang telah terjadi. Walaupun rasa bersalah itu tetap ada, tapi gue sudah bisa menekankan diri gue, cari dulu salahnya di mana, asalnya gimana, apakah itu karena gue, ataukah itu di luar kemampuan gue. Jika itu di luar kemampuan gue dan itu bukan salah gue, ya udah, hidup masih berjalan. Nggak perlu menyalahkan diri secara dalam-dalam, nggak perlu menyalahkan diri sampai ada bekas sakit di tangan. Iya,
gue merasa menjadi diri yang lebih baik, walaupun bisa dibilang diri ya, bukan bukan secara eksternal tapi dalam secara internal. Gue merasa untuk beberapa saat gue dekat sama Tuhan yang tahun lalu gue tidak dekat dengan Tuhan. Ya, seenggaknya gue masih bisa melakukan ibadah karena ingin dekat dengan Tuhan. Gue masih bisa melakukan ibadah karena gue ingin pertolongan dari Tuhan. Karena gue ngerasa saat itu gak ada yang bisa nolong gue sama sekali. Gak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa nolong gue selain Tuhan. Ya, itu sisi positifnya salah satunya sih. Dan hal yang lainnya ya ketemu orang baru dan bisa gue jadikan teman. Dan bisa juga orang baru itu menjadikan evaluasi untuk diri gue. Walaupun sama 2 bulan ini bisa bilang gue kehilangan kayak sih 1 bulan 2 bulan, I mean Oktober, November, Desember, ya hampir lah 3 bulan gue kehilangan diri gue nggak tahu jalan gue mau kemana, gue nggak tahu arah gue kemana, gue nggak tahu siapa gue. Tapi untuk sekarang ya gue mulai kembali merangkul diri gue kembali punya uh, kendali atas diri gue, ya, dan gue bisa menyaring apa yang ingin gue katakan, gue bisa menyaring apa yang orang lain katakan, dan gue bisa menyaring pendapat dan opini secara internal maupun eksternal. Nggak semuanya ditelan. Itulah kenapa bisa dibilang 2021 adalah petualangan gelap, karena petualangan yang biasa aja pun udah sulit. Bisa ada hal yang nggak terjadi, bisa hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini petualangannya nggak ada cahaya, petualangannya nggak ada pelita, dan petualangannya benar-benar nggak tahu apa sih yang ada di depan, apa sih yang bakal terjadi besok, apa sih yang bakal terjadi minggu depan, apa yang bakal terjadi bulan depan, dan apa yang bakal terjadi di tahun 2021 ini. Banyak surprise, banyak kejutan yang baik dan buruk. Gue ngerasain banyak hal. Gue ngerasain yang namanya tenang, gue ngerasain yang namanya bahagia, gue ngerasain yang namanya sedih, gue ngerasain yang namanya tegang, gue ngerasain yang namanya putus asa, gue ngerasain yang namanya nggak kangen sama mie rebus. Banyak ternyata yang gue laluin tahun ini. Dan apa ya, tahun ini nggak biasa karena gue merasa dari tahun 2019 kenapa gue merasa hidup gue selalu menurun kesejahteraannya. Gue selalu merasa hidup gue selama 3 tahun belakangan ini semakin sulit untuk menemukan kebahagiaan, makin sulit menemukan kesejahteraan, gue makin sulit menemukan ketenangan. Iya, di tahun 2021 ini ya hampir semua rasa gue rasain. Gue menemukan ketenangan, gue menemukan kebahagiaan, gue menemukan jalan lagi. Enggak sih, sebenarnya gue tidak menemukan jalan. Gue hanya sepertinya gue mulai mengerti apa kata-kata orang-orang. Maupun mau segimanapun lu gagal, mau berapa kali pun lu kecewa sama diri lu sendiri, mau seberat apapun masalah yang lu laluin, jalanin aja. Gak usah mikirin ke depannya gimana, gak usah mikirin hal-hal yang lu takutkan. Kalau lu ragu, ya udah, cukup sampai situ aja. Jangan sampai keraguan itu menjadi sebuah ketakutan. Karena masa depan itu nggak pasti.
Tapi yang harus kita tahu adalah masa depan bakal menjadi sebuah masa depan. Masa sekarang ya tetap masa sekarang. Masa depan bakal selalu cerah, dan masa sekarang itu bukan masa depan. Jadi jangan berpikiran karena kita sekarang ini kesulitan bahwa masa depan itu nggak ada, bahwa masa depan itu nggak akan cerah. Tentu bakal cerah. Itulah kenapa gue mulai setuju dengan kata-kata jalanin aja, gak usah mikirin panjang, mikirin hari sekarang, mikirin hari besok, gak usah sampai mikirin jangka berbulan-bulan yang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi pada tanggal sekian, di hari kesekian, jam sekian. Gak ada yang tahu. Rezeki, mati, kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, kasih sayang, cinta, benci, suka, itu bisa berubah dan bisa datang kapan aja. Mungkin di bagian menutup ini gue cuma mau bilang makasih untuk kita semua, diri gue dan diri lu, telah bisa melewati tahun 2021 ini. Walaupun kita nggak bahagia, walaupun kita gagal, makasih udah bisa melewati tahun ini. Makasih udah bisa bertahan sampai saat ini. Jangan pernah menyerah. Lu boleh gagal, tapi jangan menyerah. Lebih baik lu istirahat dan tarik nafas sejenak. Kalau lu ingin lampiasin apa yang lu rasakan, lampiasin. Tapi tolong ketika lu melampiaskan, jangan sampai lu kehilangan arah. Jangan sampai lu melepaskan apa yang ada di masa depan. Sekian dari gua. Makasih udah mendengarkan dan selamat tahun baru. BTW, tahun lalu kita mengatakan Happy New Year dan kita mendapatkan kartu Uno reverse. Jadi mungkin untuk tahun ini gue bakal mengatakan Sadly New Year's, dan semoga aja kita dapat kartu Uno lagi. Kartunya kartu reverse, bukan kartu plus. Dadah.